Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, selamat datang di channel saya, Muhammad Wahono. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan berita dari CNBC Indonesia. Dikasih judul, diduga ada mafia honorer. DPR desak Menteri PAN-RB bertindak. Jakarta, CNBC Indonesia. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang mengungkapkan dugaan adanya mafia tenaga honorer yang muncul di berbagai daerah. Junimat mendapatkan informasi bahwa proses pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai salah satu syarat pengusulan tenaga non-ASN menjadi P3K tidak transparan. SPTJM ini khususnya di daerah. Ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ya, ini nanti saya serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer ketika mereka meminta supaya didaftarkan di daerahnya itu. Kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau Pak mendaftarkan. Padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian ke tahun sekian. Katanya Junimat dalam rapat kerja yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 13 November 2023. Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tidak terpaku hanya pada SPTJM, namun juga harus bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk update data. Saudara Menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta Pak di lapangan sebutnya. Saudara Menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data. Berdasarkan paparan Menpan RB, terdapat total 2.355.092 honorer yang berdasarkan SPTJM. Namun menurut Junimat, fakta di lapangan ada lebih dari itu data honorer yang belum terdata. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Semua tenaga honorer harus diangkat jadi P3K, Pak. Itu kita jangan lupa. Ada rekamannya semua itu, Pak, ujarnya. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi oleh BPKP. Akan tetapi, validasi tersebut belum dilakukan karena BPKP tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan validasi tersebut. Hari ini BKN sudah koordinasi dengan BPKP karena kemarin untuk validasi BPKP merasa tidak punya anggaran. Kami harap validasi bisa berjalan, kata Anas. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menuturkan penyelesaian tenaga non-ASN harus dimulai basis data yang akurat. Menurut dia, terdapat perbedaan antara jumlah data tenaga honorer yang disampaikan oleh Kementerian PAN-RB pada rapat sebelumnya. Kami menemukan ada perbedaan dalam rapat April lalu disebut jumlah 2.350.723 di rapat yang sekarang 2.355.092 orang. Jadi ada sekitar 5.000 yang hilang. Apakah itu salah pendataan atau sudah ada verifikasi, kata Doli. Doli bahkan mengusulkan dilakukan pendataan ulang. Dia meminta data 2,3 juta ASN tersebut diklasifikasi ke dalam unsur tenaga honorer guru, kesehatan, dan teknis. Kalau kita melihat fokus pemerintah itu lebih banyak menampung tenaga guru dan kesehatan. Sementara yang lain rupanya masih banyak, saya kira, tegasnya. Kemudian di halaman lain, saya mendapatkan
WhatsApp dari teman saya. Ini akun resmi dari DPR RI. Saya bacakan ya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Jumirat Girsang mendesak Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun ke atas menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saat ini pemerintah masih saja tetap melakukan seleksi terhadap para honorer untuk diangkat menjadi P3K. Sedangkan dalam aturan yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dinyatakan tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi P3K. Junimat juga mendesak realisasi terhadap komitmen pemerintah atas kesepakatan melalui audit, verifikasi, dan validasi data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Karena saat ini banyak ditemukan para tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, namun namanya tidak termasuk dalam daftar usulan Pemda untuk diangkat P3K. Kemenpan itu harus jemput bola dengan masalah ini, termasuk bagaimana dengan nasib para Satpol PP, belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan, dan tenaga kependidikan. Belum lagi tenaga honorer di Kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. Ini semuanya suara dari para tenaga honorer dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K ini masalah hidup. Jadi konsistenlah dengan komitmen pungkasnya. Demikian